wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, kalau Ibu dalam keadaan sehat. Begini, Bu, jadi tujuan saya meminta Ibu mewawancarai tugas kegiatan kami, yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan, Ibu. Iya. Silakan. Nggak apa-apa. Jadi langsung saja ya, Bu, ya. Boleh. Jadi gini, Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Maksudnya mengidentifikasi. Iya, Bu, benar sekali. Jadi biasanya itu kan kalau kasus etika moral itu kan terdapat pada anak-anak. Iya, benar. Jadi biasanya memang anak-anak itu bisa dikatakan, tapi tidak boleh dikatakan nakal ya. Tapi memang sudah naluriahnya seperti itu. Jiwa anak-anak, jiwa yang namanya dikatakan kekanak-kanakan. Jadi kalau kasus etika moral itu memang banyak sekali terdapat di kelas-kelas di sekolah. Berarti di sini dilema etikanya yaitu tentang sikap anak-anak atau perilaku anak-anak di sekolah, ya? Iya. Benar-benar. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya jelas mengandung nilai kebijakan ya. Iya. Benar. Karena dalam kasus anak-anak di sekolah ini kita sebagai pendidik atau seorang guru wajib memberikan nasihat-nasihat untuk supaya sikap yang tidak baik itu tidak boleh diikuti. Seperti itulah kita tanamkan moral kepada siswa tersebut melalui guru-gurunya. Ya, berarti di sini Bu mengandung nilai-nilainya yaitu menanamkan moral kepada anak-anak, ya, begitu. Menanamkan moral. Ya, benar-benar sekali. Jadi dari kasus tersebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya terlebih dahulu kan kita apakan dulu sama guru-gurunya. Nanti setiap ada kegiatan di kelas atau di luar kelas harus selalu menyampaikan pesan moral tersebut. Pesan moral, jangan mengganggu teman, jangan buat kenakalan, kasih masukan-masukan yang baik terhadap siswa, baik dari sikap gurunya dan perilaku. Baik. Berarti langkah yang Ibu ambil di sini berarti kerjasama, ya, dengan guru-guru, ya? Iya. Baik sekali, Bu. Jadi hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sangat efektif, ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, kalau saya kan berfokus pada nasihat saja untuk anak-anak, nasihat yang baik-baik setiap hari. Dalam sehari mungkin nggak dengar, kalau setiap hari mungkin dia dengar. Iya, seperti batu, Bu, ya, ditetesin air, setiap air. hari ditetesin air akan berlubang. Iya, juga, berlubang ya, juga. Ya, benar sekali. Apalagi anak didik, manusia, Bu, ya, iya, dengan hatinya yang sangat lembut, ya, Iya. luar biasa. Benar sekali, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, baik dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan berarti, Bu? Tantangannya itu ya seperti saya katakan tadi, di dalam jiwa anak-anak itu kan ada nanti yang bisa dia terima dengan cepat, baik itu dari sekolah maupun dari luar. Ya kalau kita di sini memang kita nasihati dia dengan yang baik-baik, tetapi kalau di luar sana kita kan nggak tahu dia itu pergaulannya di luar bisa mempengaruhi dia kembali untuk berbuat tidak baik, dia bawa lagi ke sekolah menjadi tidak baik. Ya, urusan kita kasih lagi dia jalan yang terbaik, kasih dia contoh-contoh yang baik-baik. Seperti itu. Jadi tantangannya kembali lagi ke diri anak tersebut, Bu. Iya.
kembali jiwa lagi dia ke tadi. jiwa dia, bah, juga Jadi, dan pengaruh lingkungan luar. orang, ya benar sekali, Ah. lingkungan luar dia berarti Bu, ya. Jadi di sini Bu, setelah memiliki sebuah kasus ataupun dalam Ibu pengambilan keputusan, ada nggak sih Bu jadwal tertentu dalam Ibu menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Biasanya kalau memang ada kasus seperti itu moral, Iya, dilema dilema etika etika atau moral. itu Iya, ketika terjadi saat itu yang harus saat itu juga kita selesaikan, karena kan itu demi jiwa masing-masing. Jangan nanti kalau kita buat lama-lama, namanya juga gimana ya, anak-anak iya, dia kan cepat berubah. betul, betul. Jadi setiap ada masalah itu kita selesaikan terus seketika. Jangan nanti ada komplain dari luar, Iya. seperti orang tua yang tidak menerima, ya kan. Tapi tidak membutuhkan jadwal Ada. jadwal khusus ya. Kalau bisa langsung terus Ketika terjadi kita kerjakan. selesaikan. Iya, kita selesaikan terus kasus tersebut ya. Ya. Jadi biar nggak terjadi panjang masalah, Iya. Bu, ya. Benar sekali, Bu. Dari kasus tersebut ada nggak sih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut, Bu? Iya, kan saya setiap bertindak itu pastinya dengan membicarakan dulu dengan Dewan Guru. Bagaimana yang akan kita lakukan tindakan untuk kasus seperti apa yang dialami siswa. Saya harus berkolaborasi dan saling sharing lah dengan para Dewan Guru. Jadi di sini Ibu kolaborasi ya dengan Iya. rekan guru dan juga bisa dengan wakasek ataupun Iya. bagian Bagian kesiswaan. Benar sekali, Bu. Ya. Jadi Bu, demikian ya wawancara saya hari ini, Bu. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu yang menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Mulai akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Nah Bu, maksud tujuan saya ke sini Bu, jadi saya ingin menyelesaikan tugas demokrasi kontekstual ya tentang pengambilan keputusan. Oke. Jadi langsung saja Bu ya, silakan pertanyaannya Bu. Jadi bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau itu kita harus memulai dari melihat karakter di sekolah, karena mungkin karakter di mana-mana sekolah itu ada. Cuman untuk kita membentuk karakter tersebut kita perlu waktu, perlu pendekatan. Jadi di sini lebih ke karakter atau ya karakter siswanya Bu ya. Karakter siswa dan guru. Dan ya benar sekali Bu. Jadi selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Saya biasanya untuk mengambil suatu keputusan, saya memanggil semua guru untuk membuat rapat di kantor, lalu menjelaskan tentang hal apa yang perlu kita putuskan. Setelah adanya kesepakatan bersama, baru kita mengambil keputusan bersama. Tapi di sini Ibu membuatkan rapat ya, Iya. dengan rekan guru, dengan guru ya, dengan guru dan juga dari hasil rapat tersebut di situ baru ada kesepakatannya ya. Kesepakatan, setelah ada kesepakatan, baru kita memutuskan. Jadi langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya seperti itu yang saya bilang tadi,
memanggil guru, semua guru ya dari kelas 1 sampai semua yang mengajar di sini untuk kita duduk sebentar di kantor, lalu kita paparkan apa permasalahannya, lalu mereka memberi masukan-masukan, baru nanti kita ambil keputusan. Ya, berarti langkah-langkah yang diambil yang pertama memanggilkan guru-guru tersebut, Ya. guru-guru dari kelas 1 sampai Kelas 6, begitu juga dengan guru mapel, ya. Ya. Dan lalu ibu membuat rapat dan memaparkan permasalahannya, lalu baru dari hasil kesepakatan baru kita bisa memutuskan kesepakatan tersebut, ya. Ya. Baik Bu, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Lebih efektif dengan cara kita pendekatan, misalnya kalau ada sesuatu permasalahan, kita dekati, kita tanyakan apa permasalahannya. Berarti di sini yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan berarti di sini pendekatan individual, ya. Iya. Baik itu kepada siswa, begitu juga dengan maupun kepada guru, ya. Baik. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam ibu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, ya. Etikanya kedisiplinan dulu yang awalnya. Kedisiplinan, lalu penyebabnya, baru apa yang harus kita selesaikan masalah tersebut. Jadi di sini tantangannya kedisiplinan, ya. Lalu ibu mencari penyebabnya kenapa anak-anak tersebut atau guru tersebut tidak disiplin, lalu ibu mencarikan solusi, begitu Bu, ya. Terima kasih. Ya, lalu selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema, ataupun langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kita jadwalkan. Jadwalkan, ya. Begitu juga dengan kasus-kasus pada siswanya, Bu, yang dijadwalkan, ya. Karena tidak bisa kita ambil keputusan langsung atau kita mengambil langsung. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan? Ada, ya. Kalau boleh tahu siapa, ya Bu? Misalnya ada guru yang selalu membantu. Di sini guru, Bu, ya, yang selalu membantu ibu dalam ibu mengambil pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ibu hadapi selama ini, ya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan? Itu dengan adanya kerjasama, adanya pendekatan, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Itu merupakan sebuah pengalaman yang menarik, yang baik untuk bisa kita teruskan. Baik, berarti pengalaman yang seperti di sini berarti kerjasama, pendekatan, ya, dan kita kolaborasi dengan guru, di semua masalah terselesaikan, ya. Baik Bu, sekian Bu, terima kasih atas waktu dan juga sharing ibu yang udah ibu berikan kepada kami untuk menambah wawasan kami, dan juga semoga sekolah ibu lebih maju lagi, lebih sukses lagi ke depannya, Bu, ya. Terima kasih Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.